Bismillahirrahmanirrahim. Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka kembali di kelas kita tercinta ini. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat semua. Oke, untuk mengawali. Angga tuh, Pak, kemarin nggak sekolah, Pak, bolos tuh, Pak. Oh, Angga bolos lagi ya? Wah, Ih, ini bolos minta tuh, di Pak. ruang BK aja, Pak. besok di poin ya. Besok di poin kalau Angga nggak sekolah lagi. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, silahkan Ketua Kelas, Nak Angga, silahkan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baik, Pak. Semua siap. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Angga telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah siapkah belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah semangat semua ya? Semangat. Semangat. Kalau Bapak mau cek dulu nih semangatnya. Kalau Bapak tanya siapa kita, jawabnya Mahasiswa Indonesia. Ya, siapa kita? Jawabnya Indonesia. NKRI. Harga mati. Oke, kita cek ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali semangatnya anak-anakku sekalian. Semoga dengan semangat ini kita mudah untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Angga Yudana. Hadir, Pak. Ersa Susanti. Hadir, Pak. Eka Yulianingsih. Saya, Pak. Melian Sari. Saya, Pak. Nindya Hangesti. Datang, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Akulah pendukung Radia berkorban untukmu. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, di mana setelah kita menyanyikan, semoga nasionalisme kita semakin meningkat, jiwa patriotisme kita bisa mendarah daging dalam diri kita. Oke, anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi, adakah yang masih ingat materi pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Yo, apa Pluto? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pak. Oke, luar biasa sekali. Ini Nak Pluto ini kelihatan belajar ini ya di rumah ya. Nah, oke, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ kemarin kita belajar makna alinea, kemudian makna dari pokok pikiran, dan cara kita untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kedaulatan rakyat. Oke, jadi inilah materi yang akan kita pelajari. Kemudian, nah ini ada terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Tadinya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya memahami hakikat dan teori kedaulatan, tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi hakikat dan teori kedaulatan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik melalui metode Bas Group dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik
dalam proses pembelajaran PKN dan diharapkan mampu yang pertama menganalisis hakikat kedaulatan negara, menguraikan kedaulatan yang diterapkan di Indonesia dan menyimpulkan hakikat kedaulatan negara. Oke. Selanjutnya, nah sebelum kita membahas terkait dengan materi tentang kedaulatan negara, kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak kelompokkan ya. Kelompoknya Iya, Pak. menjadi Masih ingat, Benar, Pak. Pak. iya, menjadi 2 kelompok besar karena kita menggunakan metode bus group. Jadi nanti ada kelompok besar dan kelompok kecil. Kemarin sudah ditentukan ya siapa leadernya ya dari kelompok ini ya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Kelompok 1 Angga, Pak. Kelompok 2 Pluto, Pak. Oke ya, kelompok satunya ketuanya atau leadernya Angga, kemudian kelompok 2-nya Pluto. Nanti ketika sudah dibagi, harapannya sama-sama tetap saling berkontribusi untuk kelompok besarnya. Nah, itu terkait dengan kelompok. Kemudian di dalam kelompok ini nantinya akan Bapak berikan sebuah kasus permasalahan yang perlu kalian identifikasi terkait dengan materi hakikat kedaulatan negara Indonesia. Nah, ini Bapak ada sebuah video pembelajaran terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Tolong diperhatikan dan nanti kalian pahami terkait apa sih yang bisa kalian simpulkan dari video ini. Kira-kira kalau kalian melihat dari patroli ya, ini patroli laut, ini kira-kira kalau kaitannya dengan materi yang akan kita bahas ini kira-kira apa? Ada yang bisa mengaitkan nggak kira-kira? Saya, Pak. Ayo, Desi. Iya, kalau ini kan patroli, Pak, berarti ini upaya untuk mempertahankan atau menjaga kedaulatan negara, Pak. Oke, luar biasa sekali jawabannya bagus. Ada yang lain? Itu buat ngejaga itu Pak, Laut Natuna Pak, biar nggak direbut. Iya, benar sekali. Jadi kekuasaan negara kita untuk melindungi apa yang dimilikinya dalam hal ini di daerah perairan Natuna. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Sedangkan kalau kedaulatan rakyat berarti pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini menurut Jean Bodin itu sifat kedaulatan ada 4. Nah, yang pertama asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Kemudian ada permanen, ada tunggal, ada tidak terbatas. Nah, kalau yang permanen ini adalah kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Kemudian tunggal itu artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam satu negara. Yang terakhir adalah tidak terbatas, yaitu kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Berdasarkan jenisnya, kalau tadi kita sudah berdasarkan sifatnya, di sini ada berdasarkan jenisnya. Ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, kemudian ada lagi kedaulatan keluar. Oke, di sini coba perhatikan di gambar di depan ini. Kira-kira ini gambar apa? Pemilu, Pak. Pemilu, Pak. Pemilu itu Nyoblos, Pak, nyoblos. nyoblos. Itu orang ngapain sih ya pemilu itu ya? Milih, Pak. DPR, Akan Pak. memilih Ngasih presiden suara, dan ngasih wakil suara, Pak. Pak. presiden. Oh iya, benar sekali, memilih presiden, memilih DPR, memilih gubernur dan lain sebagainya, di mana peran kita itu sangat menentukan untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Di sini dijelaskan kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayah yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain. Oke, coba di sini diperhatikan. Nah, di sini kira-kira gambarnya apa nih? Pasukan Garuda Iya, yang benar ditugaskan di Timur sekali. Tengah, Pak. Anak Afrika, Iya. Pak. Di Afrika tuh, Pak, hitam-hitam orangnya. Benar-benar ya. Rasis tuh. Eka, Nur, Dista, dan lainnya. Benar sekali jawabannya. Ini adalah pasukan Garuda yang bertugas untuk
pasukan perdamaian yang dia berada di daerah Timur Tengah, karena daerah Timur Tengah kan sering konflik ya. Nah, ini gambar ini termasuk daripada kedaulatan keluar. Kenapa? Karena di sini penjelasannya, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, ini sekarang tiba saatnya untuk kalian dapat bekerja sama, berdiskusi di dalam kelompok besar kalian tadi yang sudah dipecah menjadi 2 kelompok kecil oleh, dalam hal ini kelompok 1 diketuai oleh Angga, kelompok 2 diketuai oleh Pluto. Di sini tugasnya yaitu kalian diminta untuk menganalisis. Ya, ini kira-kira yang pertama ini gambar apa ya? Yang samping kiri? Gedung DPR, Pak. Gedung DPR, Pak. Iya, suasana rapat di dalam gedung DPR MPR. Kemudian kalau yang kedua? Bapak Jokowi, Pak. Jokowi, Pak. Sama orang Cina, Pak. Oke, ini ada gambar daripada Pak Jokowi yang bersalaman dengan salah satu petinggi dari negara Cina. Oke, jadi di sini tugasnya, tugas kelompok kalian itu adalah menunjukkan dari keduanya ini mana sih yang termasuk dari kedaulatan ke dalam, kemudian mana yang termasuk dari kedaulatan keluar. Nah, berdasarkan kalau sudah kalian tahu, lalu kalian analisis dengan kelompoknya. Kenapa kok dikatakan kedaulatan ke dalam? Kemudian kenapa kok bisa dikatakan kedaulatan itu keluar berdasarkan gambar yang sudah kalian analisis, kemudian nanti dipresentasikan. Presentasikannya nanti bisa dari kelompok 1 dulu, baru kelompok 2. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada ya, berarti kalau sudah tidak ada, bisa langsung mengeksekusinya ya? Iya, Pak. Oke, Ya, jadi Pak. nanti waktunya 25 menit untuk mengeksekusi ini. Ini soal yang pertama, berarti kalau ada soal yang pertama, ada soal yang kedua. Mohon maaf, untuk soal pertama saja dulu yang dikerjakan, nanti kita lanjutkan soal yang kedua. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Jawabnya. Udah, Sudah Pak. selesai? Sudah selesai, Pak. Sudah, Kelompok Pak. berapa, Desi? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sebentar Pak, lagi, sudah. Pak. Dikit lagi, Pak. Oke, masih ditunggu ya nanti ya, Desi. Sebentar lagi ya kalau kelompok 2 sudah selesai. Saya Dari bisa, kelompok Pak. 1. Perwakilan, Pak. Desi ya. Oke, Desi. Boleh dimulai dulu dari Desi, perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Ya, Pak. Jadi di gambar itu kan ada sidang MPR dan DPR. Jadi ini adalah bentuk kedaulatan ke dalam. Jadi tiap wakil rakyat dapat menyampaikan aspirasi dari rakyat terkait dengan kebijakan publik yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu, rapat ini dilakukan untuk mengevaluasi program yang sudah dibuat. Jadi ini adalah kekuasaan ke dalam karena tidak bisa ada campur tangan dari negara yang lain, Pak. Oke, benar sekali. Gimana? Kelompok yang lainnya, adakah pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Kelompok 2, adakah pertanyaan? Atau mau menanggapi, menambahkan? Jelas. Oke, Pak. sekarang silakan kelompok 2. Pak. Ya, ayo nak. Untuk gambar 2 itu menggambarkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Cina, Pak. Hubungan kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya yang merupakan dari kedaulatan negara Indonesia keluar, Pak, terhadap negara lain. Yang keluar ya. Jadi benar sekali 100 ya untuk kelompok 1 100, kelompok 2 100, berarti saling bersaing ini ya. Analisisnya luar biasa. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dari kelompok 1 tadi menyatakan untuk gambar yang pertama itu kan sidang paripurna DPR dan MPR. Artinya sidang ini dilakukan untuk mencapai suatu kebijakan yang akan diterapkan di dalam negerinya, begitu ya.
Jadi tidak ada tuh campur tangan dari negara lain. Sedangkan untuk kelompok 2, tadi gambar yang kedua ini, hubungan antara Indonesia dengan Cina, itu kan hubungannya antara dua negara. Berarti ini termasuk daripada kedaulatan keluar, karena dia melibatkan dua negara yang sama-sama saling bekerja sama. Oke, coba yuk sekarang bersama-sama nih. Rebutan, ini soal rebutan. Jadi untuk soal yang ini, silahkan siapa yang kira-kira bisa menyampaikan pendapatnya. Saya Pak, Pak. Coba. kedaulatan bersifat tunggal, Pak. Ya. Kenapa Betul, tuh? Pak. Iya, siapa tadi yang menjawab? Nindi, Pak. Nindi. Kenapa Nindi kok Nindi menyampaikan kedaulatan bersifat tunggal? Karena kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga kekuasaan rakyat tidak dapat dibagi dengan lembaga atau badan-badan lainnya. Walaupun di Indonesia memiliki presiden sebagai pemimpin bangsa, akan tetapi menghilangkan peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan tunggal karena pemimpin negara merupakan wakil rakyat di bidang eksekutif. Wakil rakyat berfungsi untuk menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat guna pelaksanaan pemerintahan dan penerapan kebijakan publik, Pak. Oke, benar sekali. Kita kasih aplaus dong untuk Nindi. Jawabannya sangat lengkap dan luar biasa. Ya, ini Hadiahnya nggak, tadi Pak? hadiahnya nanti tenang saja. Nanti akan Bapak kasih reward untuk keaktifan Nindi yang luar biasa. Nanti kawan-kawannya yang lain di pertemuan berikutnya lebih aktif lagi ya. Ya, Nah, Pak. oke. Jadi kalau dilihat dari gambar, ini kan ada orang demo BBM, ya, menolak kenaikan harga BBM. Nah, ini yang melakukan demo ini kan rakyat. Jadi rakyat itu sifatnya kalau dalam kedaulatan sifatnya tunggal. Artinya memang kekuasaan ini tidak berada di bawah kekuasaan lain, walaupun ada presiden, ada DPR, ada MPR, tetapi rakyatlah yang memiliki suara atau aspirasi, dan lembaga-lembaga negara ini hanya bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat sehingga nanti akan dibuatlah sebuah kebijakan. Sudah paham semua ya? Nah, besok untuk pertemuan berikutnya itu nanti akan ada penugasan. Jadi nanti nih, ini adalah penugasan untuk dikerjakan di rumah. Jadi nanti tiap individu, ini bukan lagi kelompok ya, tapi ini individu, silakan kalian identifikasi teori-teori ini sesuai dengan cakupannya masing-masing. Jadi kalian bisa mencari sumbernya dari berbagai sumber, bisa dari buku, dari internet, atau sumber-sumber pendukung lainnya. Nah, dari sini kalau terkait dengan materi tadi sudah paham semua. Dari penugasan di rumah, adakah pertanyaan? Pak, saya kan nggak punya HP, nggak ada internet. Aku lewat dari buku aja ya, Pak. Dari perpus, minjem bukunya. Oh iya, tidak apa-apa. Itu lebih bagus kalau misalnya dari buku, karena jendela dunia itu kan dari buku gitu ya. Kita banyak membaca, itu akan semakin baik. Ada lagi? Pak. Nggak ada kuota, Pak. Ya, berarti solusinya seperti Dista ya, nanti main-mainlah ke perpus untuk membaca buku di sana. Belum kegiatan ini kita akhiri, ada yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pak. Ya, Pluto, gimana? Pembelajaran hari ini bahwa Indonesia itu punya kedaulatan ke dalam dan keluar, Pak. Kayak tadi contohnya sidang paripurna sama jabat tangan sama Presiden Cina, Pak. Itu aja, Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi yang bisa kita ambil hari ini, kata Nak Pluto, ada kedaulatan di negara Indonesia ini ada dua, yaitu kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Selain Pluto, adakah yang bisa menambahkan terkait dengan apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Ya, Diska. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memanfaatkan hak-hak kita, terutama dalam mengemukakan pendapat bahwasannya kita sudah ditetapkan sebagai kekuasaan yang tunggal, Pak.
Jangan takut mengeluarkan pendapat, koreksi, ataupun sebagaimananya dalam pemerintahan, Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Jawaban dari Nak Pluto, dari Dista juga luar biasa semuanya. Kalau menurut Pluto tadi terkait dengan sifat kedaulatan, kalau menurut Dista tadi rakyat itu punya kedaulatan kekuasaan yang tunggal. Artinya nggak boleh takut tuh untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi terkait dengan tugas di rumah juga sudah paham, kita juga sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, maka selesai sudah kegiatan kita belajar pada siang hari ini. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan Nak Angga untuk teman-temannya dipimpin berdoa sebelum kita tutup belajar kita hari ini. Angga lagi izin ke WC, Pak. Oh, oke. Nindi aja kalau gitu ya, diwakili ya. Iya, Pak. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nindi sudah memimpin doa. Oke, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa ya di rumah nanti untuk segera dikerjakan tugas-tugasnya. Kemudian di minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari teori kedaulatan yang sudah kalian eksekusi nanti di rumah. Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.